Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Kali ini tema kita adalah reaksi dia melihat dirimu bahagia tanpanya, ya. Jadi pertama-tama kita mau lihat uh, kisahnya seperti apa, ceritanya seperti apa, sosok dia seperti apa. Silahkan difokuskan. Sosok seseorang, ya, yang kalian ingin ketahui, kalau dia melihat kalian bahagia itu reaksinya bagaimana, ya. Kemudian kita lihat juga kenapa kalian bisa bahagia tanpa dirinya. Oke, kita mulai ya dengan deck yang pertama. Oke, saya rubah, nah, supaya lebih terang. Oke, kita lihat kisahnya, kisah kalian, kisah hubungan kalian. Mungkin bisa di sini nanti tampak sosok si dia ini seperti apa, ya. Kemudian kita lihat kenapa kalian bisa tanpa dia bisa bahagia, ya. Kita lihat terlebih dahulu. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Selalu saya ulang-ulang. Jangan salah-salah pilih video, ya. Belum tentu resonate untuk semuanya soalnya, ya. Karena pembacaan general itu energinya kolektif, energi umum semua yang nonton. Dan bacaan saya sifatnya timeless. Sekali lagi saya juga ingatkan bahwa kartu tarot itu bersifat vice versa, ya, atau terbolak-balik. Oke. Kita ambil 5. Oke. Kita lihat. Oh ya, saya juga mau menyampaikan terima kasih untuk yang sudah subscribe, ya. Like, comment, share video saya. Juga untuk kalian yang setia menonton video saya juga komen-komen positifnya. Oke. Kemudian untuk yang baru saja hadir, baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal dari saya Julie Hakim Tarot dari Kota Malang. Oke. Kali ini kita lihat bottom of the deck-nya Queen of Pentacle dan King of Wands. Oke. Di sini ada dua sosok, ya. Ada energi maskulin dan energi feminin. Mungkin seseorang yang kalian kenal ini adalah mempunyai energi yang seimbang antara maskulin juga sisi femininnya, di mana seseorang ini secara femininnya dia seorang yang mandiri, mungkin pencari. Ini bisa vice versa, ya, bisa terbolak-balik energinya. Ini bisa kalian atau bisa seseorang yang kalian fokuskan. Di sini seseorang ini seseorang feminin yang pintar cari duit, mungkin mandiri secara finansial, kemudian mungkin ibu rumah tangga, ada juga beberapa, tapi yang gini loh, wanita karir, tapi yang sama rumah itu tetap ngopeni, tetap bisa untuk membagi fokusnya, membagi pikirannya, membagi waktunya untuk antara pekerjaan juga pekerjaan rumah, antara pekerjaan karirnya juga untuk merawat anak-anaknya, seperti itu. Pokoknya seperti itu, ya. Jadi seseorang yang bisa menyeimbangkan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Kemudian di sini orang-orang yang memang sosok-sosok yang memang kalau memang bukan pencari nafkah, ya, bukan tulang punggung keluarga. Di sini ada sosok yang memang pinter ngatur duit, ya, rajin menabung, ya kan, tidak boros seperti itu. Tahu pos-pos untuk uang itu dipergunakan itu sangat efisien, sangat efektif, dan kemudian pintarlah ngatur duit. Dan di sini ada King of Wands. King of Wands di sini adalah sosok-sosok maskulin yang mungkin punya jiwa kepemimpinan, lebih pada otoriter, ya, atau mungkin karena mungkin di sini ada beberapa yang kepala, entah kepala keluarga, bukan kepala ayam loh, ya. Jadi kepala kantor atau mungkin seorang yang posisinya itu mungkin memang dia itu seorang kepala, mungkin kepala bank, ya, atau mungkin apapun, kepala perusahaan atau kepala bidang, ya. Dan di sini memang orang-orang ini memang banyak punya kesempatan memang untuk
secara posisi itu memang punya kesempatan untuk maju seperti itu. Banyak mengambil punya otoritas untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Nah, sosok-sosok yang seperti itu. Kemudian di sini memang banyak kartu-kartu kesempatan ya. Kartu-kartu kesempatan di sini itu atau mungkin kartu-kartu tantangan ya. Terhadap banyak ini banyak yang dalam hal pekerjaan mungkin ya. Atau ini teman kerja ya. Atau mungkin secara keuangan itu ini orang-orang yang memang suka cari duit ya. Kemudian hubungan cintanya kok hampir tidak ada. Cuma di sini Knight of Cup ya. Jadi memang tapi terbalik ya, reverse. Jadi orang-orang di sini hubungan kalian itu berhubungan dengan seseorang yang mungkin memang lebih suka cari duit ya. Lebih mempergunakan waktunya untuk bekerja ya. Kemudian setiap ada kesempatan untuk bisa berduaan sekalipun itu dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya untuk menyenangkan diri dia sendiri atau bersama orang lain, bersama teman-temannya mungkin. Kemudian di sini memang orang ini kalau memang beberapa ada yang hubungannya itu ketemu kalau memang dia ingin ya. Kemudian tidak begitu memikirkan kalian ya, dan lebih pada energi-energi yang egois ya. Kemudian di sini ada Seven of Pentacle ya. Banyak dari kalian itu menunggu tanpa kepastian dari seseorang ini atau menunggu hubungan ini, kejelasan dari hubungan ini, tapi belum juga kunjung ada kejelasan ya. Kemudian kalian tetap menunggu dan persisten, tetap gigih dalam hubungan, tapi juga selalu sering dipatahkan oleh sikap-sikap dia atau mungkin feedback atau reaksi dari dia yang kurang antusias. Sementara kalian di sini itu dengan sabar menunggu dan tetap gigih dalam memperjuangkan hubungan. Oke, kita lihat kalau memang seperti ini, mungkin lebih banyak energi-energi kalian tidak dihargai ya. Kalian tidak dihargai dan kemudian mungkin kalian mencoba untuk bahagia ya. Kita lihat kenapa kalian bisa bahagia tanpa dirinya ya. Kita lihat masih dengan kartu ini. Masih dengan kartu ini atau dengan kartu yang lainnya sayang ya. Kita lihat ya dengan kartu yang lain mungkin. Oke, dengan kartu ini. Dengan Light Seers. Kita lihat kenapa kalian bisa bahagia atau usaha kalian untuk bahagia tanpa dirinya ya. Memang ini orang-orang yang memang sebelumnya itu banyak mengabaikan kalian ya. Tidak memperhitungkan ya. Artinya kalian tidak masuk dalam hitungannya dia. Dia lebih banyak ke pekerjaan, materi, yang sifatnya seperti itu ya. Kemudian dia akan datang dan pergi sesuka hati. Sesuai dengan, ini ada passion ya, gairah. Mungkin kalau memang sedang bergairah, dia akan datang. Dan di sini ternyata kalian itu mungkin mulai sadar, seakan-akan saya ini dimanfaatkan, seperti itu. Kemudian kalian pergi, ya. Oke. Ada beberapa dalam hal mungkin kerjasama dalam bidang pekerjaan dengan si dia ini, atau mungkin secara hubungan cinta ada cinta segitiga, selalu sering muncul. Dan di sini kalian pergi, ya. Mungkin kalian sudah nggak betah sehingga kalian memutuskan untuk pergi. Oke, bentar. Oke, dari tadi gerak-gerak, auto zoom, auto fokus. Kita lihat kenapa kalian bisa bahagia. Oke, mungkin di sini kalian sudah menemukan orang lain yang lebih mencintai kalian ya. Atau mungkin di sini juga ada kisah-kisah di mana kalian pura-pura bahagia, menampakkan kebahagiaan walaupun sebenarnya hati kalian melekat kepada si dia. Ada dua skenario di sini. Oke. Kemudian di sini oke. Kalian di sini malah justru dengan orang baru atau mungkin hidup kalian tanpa dia, ya. Ini kalian malah mendapatkan keadilan. Artinya keadilan semuanya seimbang antara kalian memberikan kasih sayang kepada seseorang yang lain atau dengan meninggalkan dia atau ini ya melepaskan dia. Kalian justru mendapatkan keadilan. Sekarang waktunya kalian itu menuai apa yang kalian taburkan dulu, ya. Kalian mungkin dulu sering
menunggu tanpa kejelasan, tapi kalian tetap sabar, kalian tetap menerima orang ini ya. Kemudian karena nggak betah, terus kemudian kalian pergi, justru kalian itu mendapatkan hal-hal yang membahagiakan di sini, keadilan ya, keadilan untuk kalian. Karma baik bisa dibilang seperti itu. Kita lihat lagi ya. Kartu yang terakhir kurang 1. Kok diberi 2? Enggak, saya minta 1. Bunda lama ya kalau shuffle kartu iya ya, saya nggak ngambilnya nggak begini, nggak ngawur ya. Nah seperti ini saya nggak mau ya. Mungkin tarot reader lain itu suka yang begini supaya cepat dan mungkin supaya lebih banyak yang bisa dibahas. Saya nggak memilih seperti itu. Setiap tarot reader punya konsep dalam membacakan kartunya itu dengan caranya sendiri-sendiri ya. Dan di sini kalian itu sekarang itu mulai memikirkan banyak hal, banyak mimpi ya, banyak harapan-harapan baru, ide-ide kreatif yang ingin kalian wujudkan ya. Kalian lebih fokus ke sini ya. Ada hal yang kalau dulu kalian tidak jadi prioritas ya, kalian hanya sambilan sampingan di luar hal-hal yang prioritas bagi dia. Sekarang terbalik ya, keadaan berbalik bahwa kalian sekarang ini juga tidak terlalu memikirkan dia, malah kalian lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya itu menyenangkan untuk kalian, impian-impian kalian, cita-cita kalian, ide-ide kalian, seperti itu. Oke, bottom of the deck-nya. Oke, di sini justru kalian sekarang itu mungkin sisi keuangan itu memang banyak yang lebih apa ya, kalau kita bilang mungkin lebih barokah ya, lebih dapat rahmat dan berkat dari Tuhan, sehingga kalian itu justru lebih banyak bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Orang-orang yang dulunya mungkin ingin kalian bantu nggak bisa ya. Mungkin dulunya kalian itu ingin kumpul-kumpul sama teman-teman, itu nggak bisa, sekarang bisa ya. Itu adalah hal-hal yang membahagiakan yang kalian alami sekarang tanpa dirinya. Kemudian kita lihat reaksi dia seperti apa ya. Setelah melihat kamu bahagia, mungkin dia lihatnya dari sosmed ya. Kalian posting-posting bahwa happy-happy sama teman-teman, happy-happy sama keluarga ya. Kalian posting bahwa kalian sekarang sudah kerja dengan posisi yang enak tanpa dia ya. Kemudian di sini kita lihat reaksi dia ya. Reaksi dia seperti apa? Reaksi seseorang yang melihat kamu bahagia tanpa dirinya ya. Yang jelas ini sebelumnya jelas ada hubungan ya. Entah hubungan mungkin ini bos ya, setelah kalian resign ya, kalian menemukan satu tempat yang lebih baik ya. Mungkin kalian di sini dulu diremehkan seperti itu. Oke. Kita lihat. Oke, kalau di TikTok saya hanya mengambil cuplikannya ini saja ya. Jadi pada intinya tanpa tahu ceritanya ya. Jadi kalau saran saya ditonton dari awal supaya tahu apakah ini cerita untuk kalian atau bukan ya. Lihatnya di YouTube yang full. Kenapa saya tidak bikin video VT yang pendek-pendek untuk di TikTok? Enggak, mau cukup di YouTube aja. Kalau yang tertarik silakan. Karena saya silakan nonton di YouTube. Karena apa? Saya nggak bisa bikin VT yang pendek-pendek. Karena konsep pembacaan di saya itu, kalau saya ya nggak bisa kalau nggak detail ya. Hanya begini, terus cepat-cepat durasi 1 menit 2 menit. Nah ya kan, nggak bisa saya, mohon maaf. Dan sekali lagi saya ingatkan ini adalah pembacaan general ya. Kalau ingin personal reading general belum tentu bisa resonate karena energinya banyak orang. Kalau ingin resonate ya untuk permasalahan kalian sendiri, silakan mendaftar untuk personal reading, semuanya berbayar. Caranya adalah chat nomor WA saya untuk mendaftar ya. Caranya mendaftar lewat WA sayang ya, tidak telepon, chat aja. Nomor WA saya ada di YouTube ya, di deskripsi YouTube. Oke, ada yang mencolot. Oke, reaksi dia melihatmu bahagia tanpa dirinya. Oke, kita baca ya. Di sini ada Empress ya. Dia baru tersadar, baru menyadari bahwa
Oh, di sini Magician, the Tower. Oke. Setelah semuanya berakhir ya. Setelah semuanya berakhir, kalian pergi ya. Ini kartu yang kalian meninggalkan atau kalian ditinggalkan ya. Ada yang cerita-cerita saling meninggalkan. Di sini dia itu mulai berpikir ya. Awalnya sebenarnya mereka itu nggak mau mikirin lagi, atau kalian yang nggak mau mikirin ya. Kemudian baru tersadar bahwa dengan berantakannya dengan hubungan kalian yang sudah hancur, di sini ada hal-hal yang sifatnya magician ya. Magician ini energi-energi yang sifatnya itu ingin membuat kalian melihat dia lagi, ingin ada energi-energi ingin membuat kalian itu percaya dia lagi ya. Ada usaha-usaha untuk membuat kalian itu menoleh ke dia lagi ya sebenarnya. Tapi di sini apa ya? Kalian dengan bijaknya tidak mau lagi menoleh ke belakang ya. Tidak mau menoleh ke belakang lagi, dan kalian di sini sudah merasakan apa yang namanya kenyamanan ya. Kenyamanan, dan di sini dia juga ada energi-energi penyesalan bahwa kalian ternyata seseorang yang luar biasa ya. Kemudian di sini dia juga reaksi dia itu sebenarnya ada keinginan. Oh, dia sekarang sudah nyaman mungkin secara finansial, ada keinginan mendekati. Tapi di sini kalian sudah menutup akses ya, menutup akses. Banyak yang sudah memblokir, banyak juga yang walaupun tidak diblokir tapi kalian membatasi secara mungkin komunikasi atau hal-hal yang sifatnya itu bisa membuat kalian itu flashback atau mungkin mengingat yang lalu-lalu ya. Kalian sudah nggak mau, dan di sini kalian sudah menutup ya, menutup mata, menutup telinga, atau sudah nggak mau tahu ya. Dan di sini kalian sudah melihat hal-hal yang sifatnya ke depan ya. Melihat dia itu hanya dari jauh aja ya. Itu sudah masa lalu dan saya mau melihat ke belakang. Dan di sini dia merasa bahwa kalian tidak memperdulikan dia ya. Dan dia hanya bisa melihat dari jauh juga ya. Nggak bisa mendekat karena kalian membuat satu pertahanan ya. Reaksi dia, dan di sini dia itu masih ada usaha-usaha untuk mendekati, entah itu dengan mengusahakan tetap berkomunikasi atau apapun ya. Tapi di sini kalian memang menolak. Reaksi dia ya kecewa. Kita lihat dulu. Kita lihat lagi ya reaksi dia. Reaksi dia. Lagi tambahan ya, tambahan untuk reaksi dia. Reaksi dia melihat kamu bahagia tanpa dia. Oke. Dia jadi bingung. Bingung artinya mau maju kok ya gengsi, karena dulu juga sudah ada hubungan yang sudah hancur seperti itu. Kemudian di sini dia juga mau maju gengsi, mau mundur, dia itu membutuhkan kalian, lebih kepada mungkin butuh bantuan ya, butuh bantuan mungkin secara keuangan atau apapun. Dan di sini dia baru menyadari bahwa cintanya itu kepada kalian masih sangat besar ya, tapi terlambat. Gimana lagi? Oke. Oh, sorry, lo kan berantakan. Rupanya banyak energi penyesalan yang dalam ini dari seseorang ini ya. Reaksi dia sedih, bukan lebih kepada marah atau apa, sedih ya, dan menyesal ya. Itu. Kemudian di sini ada seorang laki-laki. Ini entah siapa. Mungkin dia adalah seorang laki-laki atau ini mungkin kalian ya, yang hatinya masih terikat erat ya dengan seseorang ini. Diberi 2 ya. Ingin ketemu sebenarnya, ingin memberikan apa yang dulu belum pernah dia berikan ya, ingin memberikan surprise atau apapun ya, ingin ada sesuatu yang ini ada perempuan, ada ya, mungkin ini hubungan cinta, ada sesuatu yang ingin disembuhkan, mungkin dipulihkan ya, ingin menjalin hubungan lagi yang dipulihkan. Kemudian kita lihat untuk sarannya kepada kalian ya, untuk kalian sarannya, pesan alam semesta atau mungkin saran untuk kalian yang sudah bahagia tanpa dirinya. Kita lihat ya.
sarannya apa? Oke, 3 aja. Oke, balance ya. Love is not always about agreeing. Oke, a great relationship is oke. Jadi gini, oke lah, hubungan kalian sudah berakhir ya. Walaupun dulunya memang hubungan kalian itu nggak nyaman ya. Ada kepahitan, ada luka batin yang disebabkan oleh si dia ini ya. Tapi di sini sarannya adalah seimbangkan ya. Seimbangkan, jangan terlalu banyak membenci seseorang ya. Karena bisa juga walaupun sudah berakhir jadi teman. Walaupun mungkin tidak terlalu dalam ya. Tidak terlalu dalam di sini artinya kalau soal uang dan sebagainya ya kalian lebih realistis lah ya. Lebih, kalau memang ini membantu monggo silakan, itu baik ya, tapi tanpa mengharapkan apapun ya, artinya membantu dengan ikhlas. Kemudian di sini it is important right now to take step back. Oh, spend some time alone ya. Jadi di sini sarannya adalah apakah kalau dia ingin kembali dan sebagainya apakah diterima? Nggak perlu, kalaupun diterima pun sebagai teman aja ya. Karena ini now is the time to give yourself, to give to yourself. Jadi ini waktunya untuk kalian sendiri. Saatnya kalian bahagia, saat kalian menikmati ya. Transformation occurs ya once you accept the current situation. It will automatically transform. Ya, oke. Jadi di sini percayalah bahwa sedang ada transformasi di dalam hidup kalian ya. Yang dulunya mungkin gak nyaman sekarang sudah menikmati kebahagiaan, nikmati dan percayalah bahwa transformasi itu datangnya adalah dari Tuhan, bukan dari usaha kamu, tapi rahmatnya Tuhan. Kehidupan itu naik dan turun ya, mungkin sekarang saatnya naik. Jangan dikira selalu di atas, nanti juga akan turun lagi ya. Tidak selalu dalam kesedihan kita harus terlarut, dan tidak seharusnya kita dalam satu kebahagiaan kita euforia dan lupa bahwa kita juga bisa saja jatuh ya. Seperti itu pesannya. Kita kemudian lanjut untuk ambil inisial ya. Inisial seseorang ini, atau mungkin ini bisa inisial kalian. Inisial nama tengah, nama depan, nama belakang, nama panggilan, nama julukan ya. Ini hanya tambahan, belum tentu bacaan saya bukan tergantung dari inisialnya, tapi dari bacaan yang sudah panjang lebar tadi ya. Kalau yang suka dengan bacaan saya jangan lupa di subscribe ya di YouTube ya, ditonton di YouTube-nya. Oke, cukup ya. Oke, kita lihat dari warna kuning, MO ya. O, mo, ki. Oke. MOKIP ya, kemudian IPA. IPA. Oke. Paci. Paci. PACYD ya. Kemudian ini ada H. Ini sering sekali nih. Oke. Banyak sekali. Aduh, sampai bulan saya kesenggol. TXMOKIPA. Oh, ada W. KIPAC YDHRW. Ini inisialnya. Silakan disesuaikan, bijak-bijak dalam menyikapi bacaan tarot ya. Komentar yang positif, ambil positifnya, buang yang negatif, tetap dalam energi positif, berusaha untuk tetap positif ya. Buang yang negatif-negatif dalam hidup kalian, dalam pikiran kalian, dalam hati kalian. Dan itu kalian yakinlah bahwa hal-hal yang positif akan kita juga akan mendapatkan hal-hal yang positif pula. Kalau kita mungkin energinya masih negatif, dalam berbicara negatif, dalam berpikiran negatif, apa yang menimpa kita juga akan negatif ya. Tetap positif, tetap sehat, tetap semangat, saling mendoakan dalam kebaikan, termasuk orang-orang yang menyakiti kita ya. Sampai ketemu di bacaan saya selanjutnya atau video-video saya yang lain. Kalau ini memang nggak resonate, mungkin video saya lainnya yang di YouTube bisa resonate. Juga yang di VT-VT saya ya, cuplikannya di TikTok mungkin lebih resonate. Silahkan ditonton, jangan lupa di subscribe kalau memang suka ya. Saya tunggu di video saya yang lainnya. Dadah.